Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma rabaihi wa akhanihi min al-anbiya'i wal mursalin sunna sanana sumahi wa sunan al-imam Abdul Rahim bin Ahmad al-Ghadi wa usulihi wa furahi thumma la susana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang menginjak bab yang 9. Ababut tasik fi dzikrin nida. Bab yang ke-9 menerangkan tentang panggilan. Wa fil khabar idza faraqar ruhul badan nudiya minas sama' bi thalath sayhat. Di dalam hadis diceritakan ketika ruh itu berpisah dari badan, nudiya minas sama', ada panggilan dari langit. Tapi kita tidak dengar orang-orang itu tidak dengar, roh yang dengar. Bisalah sayhat dengan tiga jeritan, tiga seruan, tiga panggilan. Yang pertama adalah ya ibna Adam, tarokta dunya amid dunya tarokatka. Hai anak manusia, hai anak cucu Adam. Atarokta dunya, apakah kamu meninggalkan dunia? Amid dunya tarokatka, ataukah pertanyaan ini, apakah kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkanmu? Itu yang pertama. Kira-kira yang benar yang mana? Kita meninggalkan dunia apa dunia meninggalkan kita? Kemudian yang kedua, itu seruan yang pertama. Ajama'at dunya amid dunya jama'atka. Apakah dunia mengumpulkanmu? Apakah kamu mengumpulkan dunia atau dunia mengumpulkanmu? Cak mana nih yang benar nih? Dunia mengumpulkanmu, apa kok kamu yang mengumpulkan dunia? Yang mana ya Pak? Kemudian yang ketiga, akotal tad dunya amid dunya qatalatka. Apakah dunia membunuhmu atau kamu yang membunuh dunia? Ini susah, ini tidak usah dijawab. Ini untuk renungan kita ini. Nah itu, ini tiga-tiganya. Ini bukan butuh jawaban. Akan tetapi ini buat renungan kita. Selama ini kami ini mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan kami. Selama ini dunia itu membunuh kami atau kami yang membunuh dunia. Menaklukkan dunia atau kami yang ditaklukkan dunia. Seperti itu. Itu tadi ketika ruh dicabut ada seruan seperti itu. Kemudian wa idza wudi'al mayyit 'alal mughtasil. Ketika mayit itu diletakkan di tempat pemandian, mau dimandikan berarti. Tadi awalnya ketika ruh dicabut ada seruan. Ini ketika yang kedua ini ketika mayit jenazah itu ditaruh di tempat pemandian. Dia bisa sehat, ada seruan juga 3 kali. Ini lagi-lagi seruan ini, pertanyaan ini bukan untuk dijawab, akan tapi untuk renungan kita. Ya bena Adam, aina badunukal qawi, ma ata'afuka. Wahai anak manusia, kemana badanmu yang dulu kuat? Kemudian ma ata'afuka, apa yang membuatmu lemas? Dulu kau seger, kuat, mana sekarang tenaganya? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, wa aina lisanukal fasih. Ma'as kataka. Mana lisanmu yang fasih, yang yang merdu, katakanlah yang merdu, yang fasih. Ma'as kataka, apa yang membunuh diam? Dulu kau di dunia fasih, ngaji dan lain sebagainya. Sekarang mana lisanmu itu? Kok diam? Apa yang membunuh diam? Wa aina ahibbuka wa aina ahibbauka ma awhashak.
Kemana kekasihmu? Dan kenapa kau sekarang ketakutan? Dulu kau senang-senang sama pacarmu, sama istrimu, dan lain sebagainya. Kemana sekarang? Itu yang ketiga. Ketika mayit diletakkan di tempat pemandian. Wa idza wudi'al kafan nudiya bisal sihat. Ketika jenazah diletakkan di kafan, nudiya bisal sihat, sama ada seruan 3 kali juga. Ya ibnu Adam, tadhhabu ila safarin ba'idin bighairi zat. Wahai anak manusia, engkau akan bepergian yang sangat jauh. Bighairi zat, dengan tanpa perbekalan. Ini untuk ngajari kita. Engkau ini nak bepergian jauh, mana bekalmu? Seperti itu, Pak. Wa takhruju min manzilika fala tarji'u. Engkau akan keluar dari rumahmu dan kau tidak akan kembali lagi. Wa tarkabu farasan wala tarkubu mithlahu abadan wa tasiru ila baiti ma ahwalahu. Engkau akan menaiki kendaraan, kuda di situ bisa. Engkau akan menaiki kendaraan yang mana kendaraan itu tidak pernah kau akan naiki untuk kedua kalinya. Pertama dan terakhir. Kendaraan itu watasir ila baiti ma ahwalahu. Kendaraan itu akan menuju ke tempat kesengsaraan. Tadi apa? Ya akhirat, menuju akhirat. Mana yang tadi pertanyaan ketika mayit itu diletakkan di kafan, mana modalmu, mana bekalmu? Kau ini nak bepergian jauh, kau tidak akan balik lagi. Kau inilah pertama dan terakhir akan naik kendaraan, mana modalmu? Seperti itu, Pak. Wa idza humila 'ala jenazah, ketika mayit itu diletakkan di keranda, akan dibawa berarti. Nudiya bitsal sayhat, ada panggilan 3 kali, ada nida 3 kali. Ya ibnu Adam, tubalaka in kunta taiban. Wahai anak manusia, beruntung kamu jika engkau tergolong orang yang taiban, orang yang ahli tobat. Tubalaka in kana amaluka khairan. Beruntung kamu jika engkau beramal kebaikan. Tubalaka in kana sahbuka ridwanallahi ta'ala. Beruntung engkau jika temanmu adalah ridhonya Allah. Wa wailul laka in sahibaka sukhtullahi. Dan celaka kamu jika temanmu adalah murkanya Allah. Itu ketika manusia jenazah itu diletakkan di keranda, persiapan untuk dibawa. Ada seruan 3 kali seperti itu. Ini dalam hadis ya dia. Nah, tadi ini dari awal ini di hadis. Wa idza wudi'a lis-shalah nudiya bisalis sehat. Ketika jenazah itu diletakkan bukan di kubur, untuk disolati. Untuk disolati ada seruan juga 3 kali. Ya ibnu Adam, kullu amalin amil tahu tarahu. In kana amaluka khairan tarahu khairan. Wa in kana amaluka syarran tarahu syarran. Wahai anak manusia, kullu amalin amil tarahu. Semua amal yang engkau kerjakan, engkau pasti melihatnya. Wa in kana amaluka khairan tarahu. Jika amalmu baik, engkau juga akan melihatnya. Wa in kana amaluka syarrun tarahu syarran. Jika engkau perbuatanmu itu jelek, engkau akan melihat perbuatannya itu jelek. Itu ketika disolati berarti sudah tergambar semua, terlihatan apa perbuatan saya di dunia sudah terlihat ya. Wa idza wudi'al janazah ala syafiral qabri nudiya bi thalathati sayhat. Ketika jenazah itu diletakkan di samping kubur, mau ditaruh berarti jenazah itu ditaruh di samping kuburan, ada nida juga 3 kali. Ya ibnu Adam, ma tazawwadta fil umran li hadzal kharab. Wahai anak manusia, mana bekalmu untuk bangunan Ya ibnu Adam, ma tazawwadta fil umran li hadzal kharab. Wahai anak manusia, apa bekalmu untuk mata zawwatta, apa yang kau persiapkan di dalam dunia ini untuk kubur?
Apa persiapanmu dari dunia ini untuk kubur? Wa ma hamalta minal ghina li hadzal faqr, dan apa yang kau bawa dari kekayaanmu untuk kefakiran ini? Kan sudah, kalau sudah meninggal dunia dan ditinggalkan, tinggal sendiri itu kekafiran, kefakiran, kemiskinan. Apa yang kau bawa dari kekayaanmu untuk kefakiran ini? Wa ma hamalta 'adin nur li hadza zulmah. Apa yang kau bawa dari cahaya untuk kegelapan ini? Di dalam kubur itu gelap. Mana cahaya yang kau bawa? Persiapannya. Fa idza wudiya fil lahdi nudiya bi sayhat. Ketika jenazah itu diletakkan di liang lahat, nudiya bi sayhat, ada seruan 3 kali juga. Ya ibna Adam, kunta ala dhahri dhahikan wa sirta fi batni baqiyan. Wahai anak manusia, engkau dulu bergembira di atas punggungku, di atas dunia engkau bergembira. Wasirta fi batni baqiyan. Sekarang engkau ada di dalam perutku dalam keadaan nangis. Dulu engkau ketawa, sekarang kau nangis. Wa kunta ala dhahri farahan wasirta fi batni hazinan. Engkau dulu di atas dunia senang, sekarang engkau di perutku dalam keadaan sedih. Wa kunta ala dhahri natikon fasirta fi batni sakitan. Engkau dulu di atas bumi tertawa, ngomong. Sekarang engkau berada di perutku dalam keadaan diam, tidak bersuara sama sekali. Wa idza adbaran nas anhu yaqulu ta'ala ya abdi bakaita faridan wahidan wa idza adbaran nas anhu, ketika manusia yang mengiringi itu balik, yang ngantarkan itu sudah balik pulang, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman padanya, ya abdi bakaita faridan wahidan, engkau sekarang tinggal sendiri dewean, datik yang ngawanin, watarakuka fi zulmatil qabri wa qad asaitani li ajlihim. Mereka meninggalkanmu di dalam kegelapan kubur, dan sedangkan engkau bermaksiat kepadaku karena sebab mereka. Siapa itu mereka? Yang ngantarkan jenazah tersebut, saudara dan lain sebagainya, termasuk wali zaujati, termasuk istri. Mana istrimu? Wal waladi, anakmu. Wa an arhamukal yaum. Nah, maksudnya seperti ini, Pak. Ketika manusia itu diletakkan, ketika manusia itu pulang, nah di situ kan Allah berfirman, wahai hambaku, engkau sekarang dewean di sini, engkau sekarang sendiri di dalam kegelapan, dan mereka meninggal kamu di dalam kubur dalam keadaan sendiri, sedangkan engkau dulu bermaksiat karena sebab mereka. Engkau dulu maksiat di atas dunia, engkau berani maksiat hanya demi mereka. Sekarang mana mereka itu? Kerabat, anak, apa di sini? Orang-orang tetangga itu masuk semua. Yang ngantarkan kita termasuk istri. Engkau berani maksiat karena istri, sekarang mana istrimu? Engkau berani bermaksiat karena anak, sekarang mana anakmu? Seperti itu kasarnya, Pak. Kemudian disebutkan wa an arhamukal yaum rahmatan yata'ajjab minhal khalaik. Dan saya, ini kata Allah ya, ini firman Allah, dan saya adalah yang paling merahmatimu hari ini dengan rahmat yang membuat orang terkagum-kagum daripada makhluk itu. Maksudnya rahmat Allah itu melebihi dari segalanya, sampai uang-uang terkagum. Wa an ashfaqu 'alaika minan waladi biwaladiha, dan saya adalah orang yang berkasih sayang melebihi kasih sayangnya orang tua terhadap anaknya. Nah, itu yang bab 9. Jadi ketika mulai roh itu dicabut, itu sudah ada seruan. Nah, yang tadi pertama apa? Ketika roh pertama dicabut, itu ada seruan dari langit. Mana badanmu yang kuat? Kenapa sekarang kau lemah? Bukan. Ketika roh itu dicabut, dunia meninggalkanmu. Apa kamu yang meninggalkan dunia? Dunia mengumpulkanmu. Apa kamu yang mengumpulkan dunia? Dunia membunuhmu. Apa kamu yang membunuh dunia?
Itu ketika roh dicabut. Ketika diletakkan di pemandian, mana badanmu yang kuat? Kenapa sekarang kok diam? Mana lisanmu yang fasih? Kenapa sekarang kok diam? Mana kekasihmu? Kenapa kau sekarang sedih? Ketika jenazah diletakkan di mayit, di kain kafan, ada suruhan juga. Kau akan pergi jauh dengan tanpa perbekalan. Engkau akan keluar dari rumah, kau tidak akan kembali lagi. Engkau akan naik kendaraan yang mana kendaraan itu tidak pernah kau naik, tidak akan pernah terulang lagi. Pertama dan terakhir. Ketika jenazah itu diletakkan di keranda, beruntung kamu jika amalmu itu, beruntung kamu jika engkau tergolong orang yang hobi tobat. Beruntung kamu jika amal perbuatanmu baik. Beruntung kamu jika temanmu adalah rahmat Allah, dan celaka kamu jika yang menjadi teman adalah murkanya Allah. Kemudian yang berikutnya, ketika diletakkan di tempat untuk disolati, ada sunnah juga. Engkau akan melihat amalmu. Jika baik, kau akan melihat baik. Jika jelek, engkau akan melihat jelek. Ketika jenazah itu diletakkan di samping kubur, juga ada seruan. Apa yang engkau persiapkan dari dunia ini untuk kuburmu? Kemudian apa yang kau bawa dari kekayaanmu untuk kefakiranmu? Apa yang engkau bawa cahaya apa yang kau bawa untuk kubur yang gelap, kegelapanmu? Ketika manusia jenazah itu diletakkan di liang lahat, ada seruan lagi. Engkau dulu di dunia senang, ketawa, sekarang kau dalam perutku nangis. Engkau dulu senang, sekarang kau sedih. Engkau dulu berbicara, sekarang kau diam. Ketika manusia itu yang ngantar tuh balik, Allah berfirman, wahai hambaku, engkau tinggal sendiri, tidak ada yang ngawanin. Mereka meninggalkanmu dalam kubur dalam keadaan gelap gulita, sedangkan kau maksiat demi mereka, demi anakmu, demi istrimu. Maka ketahuilah, saya paling rahmat di antara mereka, yang sekiranya rahmat itu membuat orang tertakjub dengan rahmat Allah. Dan saya paling berkasih sayang, melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini Pak bukan untuk dijawab, tapi untuk renungan. Terlepas itu benar atau tidak, wallahu a'lam. Tapi yang pasti, yang tadi ini saya bacain di dalam hadis. Merinding jangan. Oh ya Allah. Bekal apa ini? Masih. Makanya ada doa di birrul walidain Pak, doa untuk orang tua ya. Ya Allah, ampunilah kesalahan orang tuaku, yang mana kesalahan itu sebab karena cintanya kepadaku. Itu doa birrul walidain ada. Itulah sebagai anak, jangan lupa. Memang sifat manusia sih. Ya, tak lepas. Kalau ada anak apapun, sebenarnya kita mau siap dengan itu. Bahkan wong di luar tuh siap mencuri kalau anak sudah nangis dan lain sebagainya. Masih bisa maklum. Nah, itu udah bisa, Pak. Bisa jadi.
Itu yang enggak punya pegangan biasanya itu, Pak. Yang enggak punya pegangan sampai demi anak seperti itu. Memang ada, Pak. Ada. 30. Ya kalau kalau mau Mm-mm. Males, Pak. Mm-mm. Berat, Pak. Ya ini tadi tuh. Firman Allah, ya abdi bakaita faridan wahidan. Kau sekarang dewean di sini. Mana anak istri dan sebagainya tuh. Insyaallah. Amin, insyaallah. Cukup ya, Pak. Besok perkataan Anas bin Malik bahwa beliau mengatakan setiap hari bumi itu menyeru 10 kalimat. Tapi tidak ada yang dengar. Maksudnya jin yang tidak dengar itu manusia dan jin. 10 kali tiap hari untuk memperingati. Tapi kita tidak dengar, Pak. Besok, Pak. Besok. Bab setelahnya, Pak. Nah, besok cukup. Jangan banyak-banyak ego. Ini loh. Pertanyaan-pertanyaan dari ruh itu renungkan dulu, ya Allah. Kita nak alami hal itu. Kita tidak akan lepas untuk mengalami tadi itu. Ruh dicabut, kita diletakkan di kemandian. Hmm. Pasti semenjak apa namanya, taubat itu akan diterima sebelum di kerongkongan atau matahari sebelum terbit dari barat. Selama itu belum terjadi, taubat selalu diterima. Amin. Jangan terburu-buru.